Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam maca. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan untuk mengikuti pelajaran. Amin. Allahumma amin. Bagaimana anak-anak maca di rumah? Apa kalian sudah mandi? Sudah sarapan? Ya, bagus. Nah, jangan lupa ya untuk mempersiapkan perlengkapan belajarnya seperti buku, pulpen, dan lain-lain. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, Ibu Guru terlebih dahulu menyapa anak-anak maca se-Kabupaten Sinjai, sekaligus mengecek kehadiran kalian semua. Apakah anak-anak maca hadir semua? Apakah anak-anak maca sudah siap untuk belajar? Ya, bagus. Baiklah anak-anak maca, Ibu Guru akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Guru adalah Ibu Sutarni SPD. Ibu Guru sehari-hari bertugas di SD Negeri 240 Kabupaten Sinjai. Setelah Ibu Guru memperkenalkan diri, selanjutnya mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar, agar pelajaran kita pada hari ini berkah dunia akhirat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Doanya akan dipandu oleh sahabat maca kalian dari SD Negeri 240 Tasoso, kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Al-Asr. Teman-teman, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Selanjutnya mari kita membaca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Apakah anak-anak maca masih ingat pembelajaran yang lalu? Pintar. Nah, di pertemuan kita yang lalu, kita sudah belajar tentang penemuan dan manfaatnya yang terdapat pada subtema 2 pada tema ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang ayo menjadi penemu yang terdapat pada tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Adapun buku sumber yang digunakan adalah buku guru dan buku siswa tema 3 kelas 6 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan revisi 2018 halaman 115 sampai 120. Namun sebelum kita masuk pada pembelajaran inti, terlebih dahulu Ibu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini
Ada 4. Yang pertama adalah setelah membaca, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks tentang ayo menjadi penemu dengan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang rangkaian seri dan paralel, siswa mampu mengidentifikasi perbedaan sifat rangkaian dengan tepat. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu menuliskan perbedaan karakteristik rangkaian seri dan paralel dalam bentuk tabel dengan tepat. Nah, itulah 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, anak-anak Maca, apakah masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang tokoh-tokoh penemu yang terkenal di dunia, yang diantaranya adalah Michael Faraday? Beliau ini generator penghasil arus listrik. Lalu, sikap seperti apakah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu? Ayo kita belajar dari Pak Habibie. Disiplin dan kerja keras awal sebuah inovasi yang cemerlang. Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1936. Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung. Prestasinya selalu menonjol, terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Perjuangan keras di perantauan didukung oleh kemauan keras untuk belajar. Selepas SMA, beliau masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman, jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburnya dengan bekerja, mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Di tahun 1960, Habibie mendapat gelar Diploma Ing di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara membuat 100 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup, kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Buah dari kerja keras. Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja keras, karirnya terus naik hingga menjadi Vice Presiden sekaligus Direktur dan Penasehat Senior bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman.
Kecintaan pada tanah air. Tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri digantara, maritim dan darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. B.J. Habibie menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia ketiga. Prestasi cemerlang buah dari disiplin dan kerja keras. Habibie menyumbang berbagai penemuan dan jumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang seperti Habibie Vector, Habibie Theorem, dan Habibie Method yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui sebagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Habibie, Bapak Teknologi Indonesia tahun 1976. Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio, dan industri strategis lainnya. Industri binaannya berhasil memproduksi pesawat terbang, helikopter, senjata, amunisi, kapal, dan panser, water cannon, kendaraan RPPM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi, baik untuk keperluan sipil maupun militer. Kalian sudah mendengarkan penjelasan Ibu Guru tentang bagaimana seorang penemu, maka anak-anak Maca di rumah akan mengerjakan soal-soal berikut. Cermati kosakata non baku pada teks biografi yang berjudul Disiplin dan Kerja Keras Awal dari Sebuah Inovasi yang Cemerlang. Dalam tabel berikut, temukan 3 kosakata tidak baku, lalu tuliskan arti kata tersebut dan temukan padanan kosakata bakunya. Nah, anak-anak Maca, sebelum kalian lanjut mengerjakan soal tersebut, Ibu Guru mengajak kalian untuk menyimak penjelasan Ibu Guru tentang apa itu kosakata baku dan kosakata non baku. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sebaliknya, kosakata non baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan acara-acara formal. Kosakata non baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara-acara non formal seperti saat berbicara kepada teman dan kehidupan sehari-hari. Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi
khususnya pada transportasi udara. Bagaimana pengaruh alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia? Produsen melakukan kegiatan produksi barang-barang tertentu. Setelah itu, barang hasil produksi tersebut didistribusikan oleh distributor kepada konsumen. Kegiatan distribusi bisa dilakukan melalui jalur transportasi darat atau mobil dan transportasi udara atau pesawat terbang. Kita patut bersyukur kepada adanya alat transportasi udara berupa pesawat terbang yang dapat mempercepat proses pendistribusian barang antara daerah maupun antar negara. Tahukah peserta didik MACA siapakah yang berjasa dalam penemuan alat transportasi berupa pesawat terbang? Ya, betul sekali. Nah, tokoh tersebut adalah Baharudin Yusuf Habibie. Ada yang tahu dari negara manakah beliau? Iya, pintar sekali. Beliau berasal dari negara kita tercinta, yakni negara Republik Indonesia. Inilah menjadi salah satu motivasi dan inspirasi bagi peserta didik MACA sekalian agar nantinya bisa menjadi seorang penemu. Untuk menguji pemahaman peserta didik MACA, ibu guru akan memberikan LK tentang 1. Bagaimana pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang-barang produksi pertanian, perikanan. Dan yang kedua, apa yang akan terjadi pada kehidupan masyarakat jika tidak terdapat beragam alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal laut, truk kargo. Tuliskan jawabanmu pada diagram berikut. Nah, peserta didik MACA, salah satu penemuan yang sangat besar manfaatnya bagi kita adalah listrik. Pada pembelajaran sebelumnya, peserta didik MACA sudah mempelajari rangkaian listrik seri dan paralel yang terdapat pada subtema 2 pembelajaran 1. Kali ini, ibu guru akan menjelaskan tentang pengertian rangkaian seri dan paralel serta ciri-cirinya. Rangkaian listrik dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang hanya memiliki satu aliran edar saja atau tanpa cabang. Sedangkan rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang memiliki aliran listrik lebih dari satu aliran edarnya atau ada cabang. Ciri-ciri khas rangkaian seri. Pertama, rangkaian listrik yang memiliki satu aliran listrik saja. Yang kedua, membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri lebih sedikit daripada rangkaian paralel. Yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan lebih redup. Yang keempat, jika salah satu listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam. Selanjutnya, ciri khas rangkaian paralel. Rangkaian listriknya memiliki lebih dari satu aliran listrik.
Yang kedua, membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel lebih besar daripada rangkaian seri. Yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang. Nah, yang keempat, jika salah satu aliran listrik terputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lain, sehingga alat listrik lainnya tetap menyala. Baiklah, peserta didik Matcha di rumah, kalian sudah menyimak penjelasan ibu guru. Selanjutnya, kerjakanlah lembar kerja berikut. Tulislah perbedaan rangkaian seri dan paralel pada tabel berikut. Baiklah, anak-anak Matcha di rumah, sebelum ibu guru menutup pembelajaran kita pada hari ini, ibu guru mengajak kalian untuk bersama-sama menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini. Yang mana kita sudah belajar tentang bagaimana kita menjadi penemu, membuat kosakata baku dan tidak baku, serta perbedaan dan ciri rangkaian listrik seri dan paralel. Marilah kita menutup pelajaran hari ini dengan melantunkan sholawat badar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ingat, tetap menjaga kesehatan dengan tetap selalu menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam sehat, salam Matcha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.